metodenya mungkin ya. Metodenya itu mungkin yang masih kurang fun gitu untuk anak-anak. Padahal pramuka itu gimana sih? Rajin, terampil, dan gembira. Bagaimana pramuka itu tidak hanya berkegiatan di gudegnya sendiri, tapi juga reach out keluar dengan komunitas. Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, kita balik lagi di Pramuka Lumajang on Podcast. Ada aku Vini dan kali ini kita punya satu narasumber lagi yang datangnya dari luar dunia pramuka. Welcome to Mbak Asi. Halo Vini. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Aduh, kita ini recordnya malam-malam ya untuk Mbak Asi mau terbang jauh-jauh ke sini. Alah. Pandemi gimana? Masih struggle dengan kegiatan sehari-hari? Ya pastinya lah, tapi kan kita nggak sendiri. Jadi ya udahlah, kita jalani aja, kita lakukan apa yang bisa. Stay positif. Stay positif. Tapi tesnya harus stay negatif. Rapidnya harus stay negatif ya. Energinya stay kamu udah positif. pernah tes belum? Udah. Oh iya. Aman dong aku. Mantap. Aman, ada beberapa kali tes. Oke, jadi kenapa kita undang Mbak Asih ke sini? Karena kemarin Mbak Asih dengan OSG. Jadi Mbak Asih ini adalah pendiri OSG Omah Sinau Gesang, sebuah tempat di desa. Apa itu? Sekilas deh, Mbak. Sebuah creative hub atau ruang kreatif untuk anak-anak pemuda. Mereka bisa bertumbuh dan juga bisa menemukan jejaring, bisa berkolaborasi dengan individu-individu yang lain maupun komunitas, terutama yang ada di Lumajang maupun komunitas-komunitas lainnya di tingkat regional, nasional maupun internasional. Seperti itu. Dan itu village based gitu ya, karena space-nya ada di desa. Iya, karena kami percaya bahwa potensi terbesar bangsa Indonesia, potensi terbesar Kabupaten Lumajang itu ada di desa. Mulainya dari akar, dari desa. Nah, kemarin sempat Pramuka, teman-teman Kuarcap Lumajang, khususnya di Pramuka Peduli, itu kemarin kolaborasi sama Omah Sinau Gesang di acara bagi masker ya? Bukan. Apa sih? Edukasi. Itu tanggal 12 Agustus lalu. Diingetin ya. tadi. Sangat lupa. Sangat lupa. Jadi teman-teman Pramuka Peduli itu bikin satu hari kegiatan dengan anak-anak forum anak desa. Jadi alhamdulillah di Lumajang ini sudah ada forum anak desa Gesang dan Jogarta. Jadi 2 FAD ini yang pertama di Kabupaten Lumajang. Nah, pas awal-awal pandemi itu dikontak sama Mas Fahmi. Mas Vison ya. Mas Vison. Halo Mas Vison Fahmi. Anda mendengarkan ini. Dikontak terus Mas Vison bilang mau ada program Pramuka Peduli. Wah, apalagi nih Pramuka Peduli? Apa itu? Aku tidak pernah mendengarnya gitu. Iya, ternyata di Pramuka itu banyak sekali divisi-divisi. Terus salah satunya Pramuka Peduli dan mereka mencoba membuat satu kegiatan sebagai respon terhadap pandemi gitu. Nah, terus ya udah dari situ kita ngobrol konsep acaranya seperti apa. Nah, dari ngobrol itu aku kayak semakin tertarik. Wah, ini pas banget ini kayaknya untuk ngajak anak-anak FAD terlibat di kegiatan itu. Ya sudah, akhirnya kita ngobrol detail acaranya bakal seperti apa, terus kemudian siapa menyiapkan apa, dan akhirnya kemudian ya itu tadi di tanggal 12 Agustus itu kita bikin kegiatannya. Itu kemarin aku nggak ikut sih ya, nggak sempet bisa hadir. Itu apa kontennya? Konten acaranya apa itu waktu itu Mbak? Kan udah ada di Instagram, di YouTube. Enggak, soalnya kan Kuarcap itu kebanyakan acara gitu ya. Jadi udah terlupakan. Oh iya, selamat ya buat Kuarcap Lumajang. Tergiat tergiat se-Jawa Timur. Juara 2, kece banget. Humasnya juga dapat ya? Humasnya dapat. Dapat kategori. Oh gitu. Jadi juara 2 itu karena ada beberapa kategori yang jadi kayak dikompilasi
terus skornya jadi terjadi 2 gitu nggak sih? Aku nggak salah kan? Pokoknya gitu, pokoknya humasnya kita dapat. Iya, wis luar biasa. Luar biasa. Keren. Ya terus kemarin apa itu kegiatannya, kontennya? Kegiatannya, jadi kegiatannya itu iya edukasi tentang bagaimana apa yang mesti dilakukan di masa pandemi. Tapi kan serunya itu kan kegiatannya dilakukan di ruang terbuka. Ya kan Vini tahu sendiri kan OSG memang isinya ya pohon-pohon. Iya, 80% kebun. Sisanya baru pendopo. Makanya aku seneng banget ketika mereka mengkonsep acaranya itu semaksimal mungkin memanfaatkan ruang terbuka. Jadi waktu itu kebetulan ada tenda-tenda yang memang udah didirikan di situ. Jadi itu digunakan untuk program guru sambang oleh SD terdekat gitu. Jadi kegiatannya itu mereka membuat pos-pos gitu kan. Nanti di masing-masing pos ada tim yang akan sharing dengan anak-anak. Ada yang satu pos itu mereka membuat masker dari sapu tangan, ya kan? Membuat masker, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, jangan terlalu dekat aja. Jadi mereka membuat masker dari sapu tangan, terus membuat disinfektan, terus apa lagi ya? Kayaknya mereka menggambar-gambar sesuatu gitu loh. Jadi menggambar, aku lupa ini sekarang. Gak ada yang ikut ya di sini. Membuat poster. Bikin poster. Gilang ikut. Gilang ikut. Iya. Makasih Gilang. Diingetin ya Lang. Faktor usia Lang, mohon maaf. Iya, jadi sebenarnya kontennya itu kan cukup padat ya. Dan mungkin kalau itu dilakukan dengan cara yang konvensional akan sangat membosankan tuh buat anak-anak. Kayak mereka nanti didoktrin, ini loh yang harus kalian lakukan di masa pandemi gitu kan. Kayaknya udah bosen apa sih, kayaknya udah sering gitu Bapak Ibu guru ngomong. Tapi karena langsung praktek yang bikin masker praktikal gitu untuk anak-anak ya. Iya, jadi edukasinya itu sambil berkegiatan. Jadi di pos-pos itu ketika mereka membuat masker sambil membuat maskernya itu ya. Jadi bagaimana melipat sarung tangan, jadi tanpa harus dijahit bisa jadi masker, itu sambil bercerita. Jadi kenapa sih menurut kalian kita mesti membuat masker? Nah, lalu kemudian kakak-kakaknya ngasih edukasi karena ini lagi pandemi, jadi masker ini adalah cara yang paling efektif yang bisa kita lakukan. Dan kita juga nggak ada alasan gitu, nggak ada masker mahal misalnya karena ada banyak cara. Jadi itu kan juga ngajak anak-anak untuk kreatif memanfaatkan apa yang ada. Jadi menurutku itu bagus banget sih. Oke, tadi sempat bahas sih, singgung ketika diajakin pramuka langsung, wah apa ini pramuka peduli, terkesan gitu. Berarti ini pertama kali kolaborasi secara resmi ya dengan lembaga pramuka atas nama Oma Sinau Gesang gitu. Iya betul. Kalau berkolaborasi dengan anak-anak pramuka kan jelas tiap hari. Tiap hari ya. Semua anak sekolah kan pramuka ya. Atau yang sudah nggak sekolah pun secara mandatori kan semua anak sekolah adalah pramuka. Tapi kemudian secara kelembagaan gitu ya baru kemarin itu. Dan saya sangat seneng gitu. Oh ternyata di Lumajang juga sudah ada inovasi di gerakan pramuka. Karena kan yang selama ini saya dengar atau saya lihat di sekolah anak saya gitu ya, atau ya karena kan di desa juga menurutku sih masih belum seprogresif yang ada di kota mungkin. Jadi kayak variasi kegiatannya itu juga kan bukan variasi kegiatannya sih, metodenya mungkin ya. Metodenya itu mungkin yang masih kurang fun gitu untuk anak-anak. Padahal pramuka itu gimana sih? Rajin, terampil dan gembira. Jadi itu yang menurutku bisa aku lihat lagi dari kegiatan yang dilakuin sama Pramuka Peduli gitu. Dan ya yang paling
yang paling membuatku senang juga dari kegiatan itu anak-anak juga jadi tergerak untuk melakukan hal yang sama. Jadi mereka kemudian mengedukasi sebayanya. Gitu. Karena materi yang disampaikan juga enteng banget kan untuk anak-anak. Iya, gitu. betul. Sangat gampang direplikasi, sangat gampang dipraktekkan gitu kan Mbak Asih. Iya. Iya, dan kemudian setelah kegiatan juga ada postingan tuh di Instagram, ada postingan di YouTube. Nah, itu penting banget kan buat milenial sekarang. Supaya OSG bisa tinggal repost aja. Iya, bener banget. Tahu Udah aja ada Vini. postingannya, tinggal repost. Vini. Apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan di bukan. sini. Oh, jangan di sini. Itu kan rahasia dapur kita. Gimana sih? Iya, nah itu penting gitu ya. Iya. Penting. Menurut aku itu sangat penting sekali karena kan bagaimana kemudian pramuka itu harus selalu membuat dirinya relate dengan tetap fun dan relate dengan situasi sekarang. Kayak seperti ini, wah ini keren banget. Tadi Mbak Asih aja duduk di sini udah gemeter, waduh ini aku pertama kali nih ala-ala millennials. Iyalah, biasanya kan cuman dengerin podcast gitu kan. Terus sekarang aku berada di studio ini. Nah sekarang kalau kita bilang yaitu pramuka hari ini, berarti menurut Mbak Asih kalau dilihat dari konteks paling lokal aja ya di Lumajang, berarti udah berkembang dong. Dari yang udah Mbak Asih rasakan dan lihat secara langsung, pramuka hari ini udah berprogres bagus dong berarti. Ya, alhamdulillahnya aku selalu ketemu dengan anak-anak pramuka yang meyakinkan, yang keren gitu. Yang keren, volunteer pertama di Omah Sinau itu kan pramuka juga, Mbak Lintang Linggar Pekasih. Dia host juga di episode yang lain ya. Oh wow. Kita gantiin kalau aku sibuk Lintang, kalau Lintang sibuk aku. Gitu. Terus Vini juga kan volunteer di OSG. Aku di mana-mana ya. Ya, jadi maksudku ya itu terbukti kan bahwa pramuka itu memang benar-benar bisa berfungsi menjadi ruang bertumbuh, which is sesuatu anak Bioksel. Ih, gara-gara Vini gitu. Waduh, iya. Keluar aslinya. Iya. Jadi ya itu juga kan salah satu fungsi yang ingin Omah Sinau. Kenapa sih saya dengan suami awalnya mendirikan Omah Sinau kan itu juga ingin ada ruang bertumbuh buat anak-anak dan pramuka terbukti berhasil melakukan itu karena punya generasi seperti Lintang, ada Vini, ada Mas Gilang. Oh ya, jangan sebut-sebut nama aku terus-terusan jadi nggak enak. Oke, sekarang kalau bicara kehidupan Mbak Asih dengan pramuka, irisannya antara Mbak Asih dengan pramuka sebelum ada di sini dan sebelum ketemu sama teman-teman Kuarcap. Dulu kan Mbak Asih punya pengalaman berkarir di dunia internasional gitu ya, volunteering yang beririsan kerelawanan dan di circle internasional. Pernah ada nggak sih kayak pengalaman pramuka juga menjadi bagian dari itu? Sebelum Mbak Asih ke tingkat lokal, maksudnya yang menemukan di lokal. Oke. Mungkin aku cerita yang 6 tahun lalu aja ya. Oke, berarti masih fresh ya. Iya. 6 tahun lalu kan masih bentaran ya. Nggak yang dulu banget. Oke, ada apa 6 tahun lalu berarti tahun 2013. Oke. Masa aku cerita yang tahun 90-an, Vin? Jangan, sudah tidak relate kami ini, Ibu. Oke, 6 tahun lalu masih aman. Iya. Iya, kalau tahun 90-an itu aku jadi pramuka di Papua. Wow. Oke, anyway, kita balik lagi ke 6 tahun yang lalu. Jadi 6 tahun yang lalu itu aku bekerja untuk sebuah international NGO atau LSM internasional yang bergerak di bidang kerelawanan profesional. Lalu organisasiku itu diminta untuk diminta sama UN volunteering. PBB ya. Jadi di PBB itu ada divisi kerelawanan. Jadi di Jakarta sana di Tamrin mereka
meminta VSO, lembaga tempat aku kerja itu untuk sharing pengalaman bagaimana memanage kerelawanan, bagaimana membuat program kerelawanan yang berdampak di masyarakat. Nah, jadi UN Volunteering itu berkonsultasi juga dengan kami untuk lembaga-lembaga apa saja ini yang akan dilibatkan. Karena kebetulan kantorku juga sedang mengembangkan program Active Citizenship. Jadi bagaimana kewarganegaraan aktif. Jadi kita melakukan research organisasi-organisasi apa nih yang punya program terkait dengan active citizenship yang kemudian di dalamnya itu membawa soul kerelawanan. Nah, kan salah satunya pramuka karena kita melihat bahwa spirit pramuka itu sebenarnya kan kerelawanan volunteer, volunteer ya, rajin menolong dan tabah. Rajin menolong dan tabah. Rajin menolong dan nggak boleh marah-marah ya kalau dikejar deadline. Sama kan kayak aku masih ingat loh Dasa Dharma Pramuka berarti kan. Bagus meskipun nggak secara seragam berpramuka tapi di sininya menurutku pramuka. Itu yang penting kan. Jadi kemudian kami melihat itu bahwa di pramuka itu spiritnya kan kerelawanan yang lalu kemudian pramuka juga menjadi salah satu peserta dari kegiatan itu. Jadi waktu itu UN Volunteering tuh ngumpulin sekitar 30 sampai 35 NGO nasional yang sudah mengembangkan program kerelawanan atau berencana untuk itu. Jadi ada Bina Antar Budaya, ada WWF, Dompet Duafa, macam-macam lah ya. Pada waktu itu pokoknya di NGO nasional, lalu kemudian juga dari pramuka. Nah, jadi kebetulan waktu itu di pramuka itu ada program Messenger of Peace gitu. Jadi pramuka berkolaborasi MOP. dengan di Saudi gitu loh. Aku agak ada programnya. Lupa. Jadi ada kolaborasi seperti itu untuk membuat program-program yang sangat spesifik yang langsung di masyarakat seperti itu. Nah, dari pertemuan itu lalu kemudian yang aku tangkap dari ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pramuka dan teman-teman dari NGO nasional lainnya. Nah, di situ kliknya itu ya. Jadi kan teman-teman NGO nasional ini mungkin beberapa sudah punya program yang bagus, yang sudah didesain dengan bagus, tapi tantangan mereka kadang-kadang menemukan sumber daya manusia, orang-orang dengan jiwa kerelawanan yang mau melakukan itu. Kan nggak mudah ya untuk menemukan, nggak semua orang punya spirit volunteer itu. Nah, di pramuka itu mereka kan udah punya spiritnya itu, emang sudah dibentuk sedemikian rupa. Tapi kadang-kadang di gudepnya itu belum bisa membuat suatu program yang bisa mengoptimalkan spirit itu gitu. Ya mungkin macam-macam lah ya kendalanya. Tapi artinya eman banget gitu. Ada supply dan demand yang seharusnya itu bisa dipertemukan. Makanya ketika pramuka peduli kemudian menghubungi OSG ingin berkolaborasi, lalu aku ceritakan ini ada forum anak desa dan kemudian mereka excited dengan itu, aku pikir wah ini bagus sekali. Dan terbukti ketika kegiatan itu dilakukan juga kan sangat menyenangkan dan bermakna gitu. Jadi aku pikir pola-pola ini itu bagus untuk diteruskan. Jadi bagaimana pramuka itu tidak hanya berkegiatan di gudepnya sendiri, tapi juga reach out keluar dengan komunitas, dengan apa saja lah ya yang tapi sepertinya di Kuarcap Lumajang kan juga sudah banyak sekali program-program kayak gitu ya. Mungkin aku juga belum banyak tahu. Dan untungnya kemarin kegiatannya itu nggak seremoni oriented gitu, yang benar-benar praktis. Nggak cuman karena itu memang sebenarnya terprogramkan gitu kan Mbak, di masa pandemi Pramuka Peduli harus gerak. Nah, Pramuka Peduli harus gerak itu nggak cuman asal
asal supaya programnya tercentang hijau, tapi memang praktisnya juga harus ada dampaknya gitu ya. Jadi nggak cuman karena terseremonialkan udah terchecklist kita bergerak di pandemi, nggak cuman gitu kan dari yang dirasain OSG. Iya, maksudnya jangan hanya anak-anak itu belajar Morse, semafor misalnya tanpa mereka kemudian ngerti ini buat apa. Oke. Jadi ketika mereka, tapi sebenarnya hal-hal seperti itu bagus, tapi harus dikontekskan gitu. Aku ingat waktu aku kecil, kan aku di Papua. Jadi di desa, hutan, lembah kayak gitu ya. Kayaknya berguna banget itu. Jadi kan pas ketika hari-hari biasa aku melewati sawah, hutan gitu, perasaanku biasa saja. Tapi ketika aku melakukan halang rintang dengan pramuka, lalu kemudian aku tahu nanti akan ada kode-kode rahasia di sini, di sana, itu kayak membuat petualangan, menjadikan itu sebagai satu petualangan yang menyenangkan gitu. Anak-anak kan jadi imajinasinya itu muncul gitu loh. Tapi kalau kemudian mereka harus belajar semapur, harus belajar Morse gitu ya di dalam ruangan, terus tidak dipraktekkan, tidak digunakan gitu, hanya untuk mereka itu harus hafal. Kamu harus hafal, prit ini artinya opo. Tapi mari ngono nggak pernah mereka mengaplikasikan itu gitu. Mereka nggak tahu implementasinya di mana, di kondisi yang seperti apa. Betul. Mungkin itu ya esensialnya. Jadi mungkin aku ralat, jangan sampai nanti dipikirnya aku meremehkan hal-hal yang seperti itu. Tapi memang ini kan image yang yang aku pikir perlu untuk dipertimbangkan gitu, untuk apakah ini perlu ada solusi kah untuk itu. Misalnya di masyarakat kan banyak yang melihat bahwa pendekatan pramuka itu semi militer misalnya kan. Apakah itu memang satu-satunya cara yang dipilih oleh pramuka untuk mengajarkan disiplin ke anak-anak, ataukah sebenarnya ada banyak cara lainnya? Tapi udah banyak kok Mbak yang sudah mengambil jalur-jalur kreatif dan implementatif gitu, nggak cuma teoretikal dan konvensional yang kayak yang dulu-dulu. Kalau aku melihatnya sih sekarang udah progresnya ke sana. Iya, aku percaya lah. Misalnya bagaimana teman-teman bisa reguler membuat konten yang seperti ini. Itu kan butuh disiplin, butuh persistence, dan mereka nggak ada disuruh baris-baris kok di sini supaya disiplin ngerjain deadline. Tapi mungkin itu juga diperlukan gitu ya. Cuman implementasi sih, maksudnya orientasinya kemana? Gitu. Kebutuhannya kemana? Jadi semakin bervariasi aja gitu, semakin baik menurutku. Oke. Kemudian dari kita obrolan ini, best practice apa sih dari pramuka yang menurut Mbak Asih potensial untuk di dunia globalnya? Kan Mbak Asih sudah pernah melihat bersinggungan dengan pramuka dulu secara internasional. Kemudian di sini yang di lokal. Kita sebenarnya sudah berapa persen sih untuk bisa ibaratnya bersaing dan best practice-nya kalau yang di sini? Kalau yang di sini itu Mbak Asih melihatnya apa yang sudah kita punya? Yang di lokal. Aku sih sekarang itu agak-agak kurang nyaman ya dengan kata-kata bersaing. Jadi karena aku suka persaingan. Sekarang itu zamannya kolaborasi, Vini. Baiklah. Sejauh mana kita punya modal untuk kolaborasi dengan hal-hal yang lebih besar, gitu aja deh. Best practice. Ya itu sih bagaimana, kayaknya tadi aku sudah nyebutin ya. Tapi nggak apa-apa. Dirangkum lagi. Jadi itu berkolaborasi, pramuka lebih reach out keluar, tidak hanya asik dengan dunianya sendiri, tapi bagaimana pramuka bisa bisa merangkul atau kemudian bekerja sama dengan lebih banyak komunitas sampai ke desa-desa. Aku pikir itu penting banget. Ya mungkin itu bisa menjadi satu pembelajaran yang menyenangkan juga buat teman-teman di pramuka. Sebaliknya buat anak-anak yang di desa itu sangat bermanfaat sekali sih. Mereka jadi tahu, oh ternyata di pramuka itu seperti ini. Ternyata di pramuka mungkin hal-hal seperti itu tidak mereka dapatkan yang dari sekolah, pembina di gudupnya. Pembina di gudupnya. Karena mungkin kemarin yang datang kan kakak-kakak DKC yang ya mungkin
dapat asupan lebih banyak soal bagaimana mengemas kegiatan yang dinamis, yang kreatif gitu. Iya. Jadi supaya ada kesan yang fresh gitu ya buat Iya, adik-adik. supaya ada referensi baru buat mereka. Oh, ternyata pramuka itu bisa seperti ini, seperti itu. Ternyata pramuka itu tidak harus selalu berseragam ketika ya pramuka itu tidak identik dengan atribut-atribut saja gitu. Tapi yang penting adalah spiritnya, yang penting bagaimana melalui kegiatan di pramuka yang yang rajin, terampil dan gembira itu mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berdampak positif di sekitarnya gitu. Oke, thank you banget. Panjang ya kita perbincangannya. Udah terangkum semua gak sih Mbak Asi? Jangan ditawari, Mbak Asi bisa 7 hari ini kok. Oke, ini deh closing statement deh dari Mbak Asi tentang bagaimana pramuka dan dunia pramuka. Mungkin pesan dari Mbak Asi yang sudah melihat pramuka secara global untuk pramuka yang ada di sini. Apa aja yang perlu dibenahi, diperbaiki pesannya dari Mbak Asi? Nggak ada lah, Vin. Oh, sudah bagus kita. Ya jadi diri sendiri aja. Oke. Jadi diri sendiri. Jangan ragu dengan perbedaan yang kalian punya. Jadi rayakan perbedaan yang kamu punya. Jadikan itu sebagai satu keunikan, satu kekuatan kamu untuk bisa terus berkembang dan berdampak. Jadi kayak Vini nih kan, kamu kan punya keunikan nih, suka bacot ngono kan. Itu talenta yang nggak banyak orang punya ya. Iya kan. Nah, cuman mungkin ketika itu belum mendapatkan ruang yang pas, bisa jadi kan kita menjadi orang yang menyebalkan gitu. Iya. Mungkin ada orang yang nggak seneng. Aduh ini berisik amat sih, kok receh banget sih. Dia ini nggak ngerti situasi deh. Maksudnya di situasi apapun iku ya wis guyon, sing receh, sing ngene, sing ngono kan. Jadi kan kadang-kadang kalau dia nggak punya mental yang kuat, maka dia akan merasa bahwa itu nggak bagus, berguna, itu nggak bagus, itu nggak berguna, dia harus berubah gitu. Tapi ternyata kan itu perasaan-perasaan itu kan keliru ya. Mungkin itu menjadi sesuatu hal yang membuat orang lain ada yang kurang seneng atau apa, tapi itu menjadi begitu karena belum menemukan medium yang pas saja. Nah, ketika perbedaan, keunikan seseorang itu mendapatkan ruang yang tepat, maka itu bisa menjadi sesuatu yang dicari sebetulnya. Betul, menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan, yang itu bermanfaat, itu sih. Oke, berarti untuk ya anak-anak pramuka dan atau siapapun deh yang mendengar ini. Jadi tetap jadi diri sendiri dan potensi apa yang kamu punya itu tonjolkan. Mungkin ketika kamu di counter kamu hanya belum tepat mediumnya aja, belum tepat ruangnya aja. The best version of yourself aja gitu, nggak perlu jadi mengganti. Tapi yang baik dari kamu yang ditonjolkan, kamu akan ketemu ruang dan orang-orangnya. Yes, gitu gak sih? Yeah. Wow. Oke Mbak Asi, thank you banget ya sudah mau menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol. Kasih testimoni, kesan dan pesan dan pandangan Mbak Asi tentang pramuka. Sama-sama Vini, terima kasih juga sudah mengundang aku ke sini. Sukses terus buat Kak Vini dan teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua, sukses terus buat Kwarcap Lumajang. Semoga semakin melejit. Yes, luar biasa. Iya, itulah pokoknya. Oke. Terima kasih Mbak Asi, selamat melanjutkan aktivitas, selamat membangun OSG dengan lebih semangat lagi. Semoga semakin berjaya, semoga dilancarkan apapun yang dicita-citakan, apapun yang diupayakan. Tahun depan semoga banyak resolusi yang tercentang hijau gitu. Ya itu butuh peran serta Vini dan teman-teman lainnya. Iya, tanda-tanda ini besok disuruh bantuin banyak. Oke, kita akan ketemu lagi di Pramuka Lumajang on Podcast episode berikutnya. Bye. Salam Pramuka. Salam Pramuka.
Pramuka Lumajang on Podcast.